Ya, saudara, tahun yang baru dan bukan kebetulan ya, pada 31 Desember yang lalu, Ilfat dapatkan satu doa profetik. Saudara, doa itu dinaikkan buat kita semua, baik yang hadir, baik seluruh jemaat ya. Tahun 2025, tahun harapan dan tahun beruntungan. Amin. Haleluya, saudara. Dan saya bersyukur karena pada awal tahun yang baru tanggal 1 Januari saya mendapatkan firman Tuhan ini dan saya tahu inilah firman bagi kita semua pada tahun 2025 ini. Inilah firman profetik bagi saudara. Doa profetik yang dinaikkan pada Ilfat disambung dengan firman profetik pada pagi hari ini. Jadi saudara, siapkan hati saudara, terima dan percaya saudara. Ini akan terjadi saudara. Bagi saudara di tempat ini, saudara di Zoom, saudara bahkan di tempat-tempat lain yang mendengarkan akan firman Tuhan ini. Saudara, apakah yang Tuhan mau lakukan bagi umatnya pada tahun 2025 ini? Kita membuka dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, firman Tuhan berkata, jangan lagi ingat hal-hal yang dahulu, jangan lagi perhatikan hal-hal yang dahulu. Mungkin saudara berharap pada tahun yang lalu Tuhan melakukan ini, itu, ternyata tidak terjadi. Saudara, jangan ingat lagi hal-hal itu. Jangan iman saudara menjadi lemah. Lupakan semuanya itu saudara. Kalau tahun lalu belum terjadi, lupakan semuanya itu. Jangan ingat-ingat lagi. Karena lihat firman Tuhan berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sesuatu yang baru akan terjadi di dalam hidupmu. Sesuatu yang baru. Amin. Sesuatu yang baru saudara. Tuhan akan membuat, lupakan segala yang lama, segala kegagalan, segala kekecewaan, lupakan semua. Saudara, apa yang Tuhan mau buat tuh? Tuhan mau membuat dikatakan jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara, saudara. Ini firman Tuhan yang pertama, saudara. Dan firman Tuhan yang kedua, bagi kita semua di tahun 2025 ini, Yeremia 33 ayat yang ke-14 adalah, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Saudara, inilah firman Tuhan bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua di tahun yang baru ini, bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Haleluya, saudara.
Tuhan akan menepati janjinya bagi setiap saudara. Saudara yang percaya, saudara yang tidak ingat-ingat lagi akan segala kegagalan pada masa lalu. Saudara pegang akan firman Tuhan. Tuhan akan menepati janjinya. Janji yang telah Tuhan katakan kepada saudara. Saudara, saya kembali ke Yesaya pasal 43. Ayat 18 dan 19 di mana dikatakan Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Apa artinya saudara? Saudara, padang gurun adalah keadaan yang sangat buruk dan sangat sulit. Kalau kita hidup padang gurun susah, saudara. Padang belantara sama, ya. Padang gurun dan padang belantara itu sama, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya wilderness. Itu adalah kondisi yang kering kerontang, ya. Tidak ada air, panas, ya. Panas pada siang hari begitu panas, pada malam hari begitu dingin, saudara. Itu tempat yang sangat buruk dan yang sangat sulit. Dan itulah yang merupakan keadaan dunia di tahun 2025 ini. Kita semua tahu, ya, sudah diberitahukan kepada kita bahwa 2025, tahun yang baru ini bukan tahun yang lebih baik, tahun yang lebih buruk, tahun di mana perekonomian akan drop. Bukan saja negara kita, seluruh dunia, saudara mengantisipasi akan tahun yang lebih buruk, saudara. Inilah tahun wilderness bagi dunia. Tetapi saudara, sebagaimana telah disampaikan juga oleh Pak Dilfat, bahwa bagi umat Tuhan, ya, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, bagi kita ada perlakuan khusus, ada perlakuan khusus, ya, ada Goshen, ya saudara. Seperti apa itu? Jadi saudara, pada saat dunia menghadapi pada gurun yang sulit, ya, firman Tuhan berkata, bagi umatku ada perlakuan khusus. Bagi umatku ada perlakuan khusus. Perlakuan khususnya bagaimana? Di padang gurun sulit, Tuhan akan membuat mujizat keajaiban, di mana di padang gurun itu akan ada jalan. Ada jalan raya, jalan aspal, saudara. Kalau saudara berjalan di padang gurun itu sangat sulit. Tetapi kalau di padang gurun ada jalan raya, maka saudara dapat dengan cepat keluar dari padang gurun itu, saudara. Tuhan membuat jalan untuk meluputkan hidup saudara dari kondisi yang sulit, dari kondisi yang buruk. Demikian juga saudara, Tuhan berkata bahwa akan membuat sungai di padang belantara. Saudara, padang gurun, padang belantara yang kering, saudara. Bagaimana kita dapat air, saudara? Itu sangat sulit. Tetapi bagi umat Tuhan, di kondisi yang buruk, di kondisi yang sulit, dalam keadaan sakit, penyakit mendera, dalam keadaan keuangan menggencet, dalam keadaan situasi yang sulit dan buruk, saudara, Tuhan membuat sungai, saudara. Sehingga kita tidak kehausan, saudara. Sehingga kita terpelihara, saudara. Inilah mujizat yang Tuhan hendak lakukan bagi kita semua di tahun yang baru ini. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saudara akan diluputkan. Saya ulangi saudara, bagi saudara semua, bagi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara akan diluputkan pada tahun ini. Diluputkan dari kehidupan yang sulit di padang gurun, dari kehidupan yang sulit di padang belantara. Akan ada jalan bagi saudara di padang gurun, akan ada sungai bagi saudara di padang belantara. Haleluya. Saudara, tetapi hal ini tidak akan bisa terjadi kalau dari saudara tidak ada keaktifan. Keaktifan. Saudara harus bekerja sama. Bekerja sama dengan Tuhan, saudara. Kalau saudara tidak bekerja sama, tidak akan bisa terjadi. Saudara,
Bagaimana Maria bisa menjadi luar biasa? Dia aktif, saudara. Begitu malaikat datang, dan dia bertanya, dan malaikat menjawab, dia aktif, dia terima, saudara. Jadilah kepadaku, aku adalah hamba, jadilah kepadaku, saudara. Dia aktif, dia terima kehinaan, bahwa mengandung tapi belum menikah, kehinaan, dia terima. Perjalanan yang jauh, saudara, dari Nazaret ke Bethlehem, dia lakukan tanpa mengeluh. Saudara, dia terima. Maka dia menjadi seperti apa yang dia ada pada saat ini. Saudara, kita juga harus aktif. Kalau kita tidak aktif, saudara, tidak ada yang bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak bekerja sama dengan Tuhan, saudara. Kita nggak bisa simsalabim gitu ya, langsung jadi. Nggak ada. Tuhan minta kerjasama. Tuhan minta kerjasama terhadap Abraham. Percaya, 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 percaya. Sampai sudah tua, sudah 100 tahun. Percaya, saudara. Abraham berusaha. Abraham terus memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji Tuhan, imannya terus bertumbuh, imannya terus percaya, saudara, dia percaya, maka jadi saudara. Saudara harus aktif. Nah, sekarang aktif itu bagaimana? Apa yang harus saudara lakukan? Minggu lalu, Pak Dilfat sudah sampaikan. Apa saudara? Komitmen. Lakukan komitmen saudara. Lakukan komitmen saudara. Apa saja komitmen yang disampaikan Pak Dilfat? Pertama, cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita lihat Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kita sudah tahu ya, bahwa semuanya itu yang akan ditambahkan itu ya, di ayat 32, 31, 32 ya. Tuhan Yesus berkata, ini Tuhan Yesus yang berkata ya, janganlah kamu khawatir, berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, duit dari mana? Jangan khawatir. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari semua orang. Semuanya itu dicari karena memang perlu untuk hidup. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi dengarkan, cari dahulu kerajaan Allah, prioritas kerajaan Allah. Waktumu itu harus pertama-tama bagi Tuhan. Pertama-tama bangun pagi, doa saat teduh dulu. Lalu kalau ada jam doa lagi, ada doa jemaat, ikut doa jemaat, ada kebaktian, enggak pernah absen, ada pertemuan lain, ikut hadir. Saudara, cari dahulu kerajaan Allah, saudara, dan kebenarannya, saudara prioritaskan utama. Maka ini janji Yesus, tidak pasti terjadi. Janji Tuhan Yesus, maka yang diperlukan apa? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, apa, mau ngomong apa, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin. Ditambahkan saudara, tapi cari dahulu. Kalau saudara tidak lakukan ini, bagaimanakah firman Tuhan dapat digenapi dalam hidup saudara? Yang kedua saudara, ya, Pak Dilfat sampaikan Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 7 dan 8.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, kita hidup dengan percaya kepada Tuhan, apapun keadaan yang terjadi, saudara, kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan kepada Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Dan lalu hidup kita itu diibaratkan seperti apa, saudara? Seperti pohon ditanam di tepi air, dia merambatkan akarnya ya dalam-dalam ya, dan begitu panjang lebar luas, saudara, ke tepi batang air, sehingga saudara dia tidak lagi tergantung dengan hujan, saudara. Tidak lagi tergantung dengan hujan. Tidak mengalami datangnya panas terik. Mau musim kemarau lama apapun juga, dia tidak terpengaruh. Daunnya tetap hijau. Karena apa? Karena dia sudah merambatkan akarnya kemana-mana, saudara. Dalam dan luas, saudara. Daunnya tetap hijau. Tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir dalam tahun 2025. Tidak khawatir dengan keadaan dunia yang semakin buruk dan semakin sulit, saudara. Tidak khawatir dalam tahun kering. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Karena apa, saudara? Hidupnya mengandalkan Tuhan, hidupnya menaruh percaya pada Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Inilah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Akan ada jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Tuhan menepati janjinya dalam hidup saudara. Kalau saudara melakukan komitmen saudara, yang pertama cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan yang kedua, saudara hidup mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, inilah saudara yang akan kita alami dalam tahun 2025. Yang ketiga, apa yang Pak Dilfat sampaikan? Komitmen yang ketiga adalah merenungkan firman Tuhan siang malam. Kita lihat Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah kau lupa memperkatakan. Janganlah kau lupa memperkatakan. Sekali lagi saudara, memperkatakan. Jadi harus diperkatakan. Ya, kitab Taurat ini. Kitab Taurat ini kalau di kita sekarang Alkitab ini, ya, Alkitab ini. Jadi janganlah engkau lupa memperkatakan Alkitab ini. Perkatakan Alkitab ini mesti diperkatakan, bukan cuma dibaca-baca dalam hati, gitu ya, dibaca-baca. Enggak, diperkatakan. Ya, diperkatakan. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, pagi, siang, sore, malam, renungkan. Supaya apa? Dengan demikian kita bertindak hati-hati, kita lakukan apa yang kita perkatakan, apa yang kita renungkan, kita lakukan, bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya, dalam Alkitab ini. Sebab dengan demikian perjalananmu, hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudara. Ya, doa kita bersama masuki 2025, tahun harapan dan tahun keberuntungan, saudara. Perjalananmu akan beruntung di dalam tahun 2025 ini. Doa profetik itu akan terjadi dan firman Tuhan profetik ini akan digenapi. Saudara, kalau apa? Kalau kita kerjasama dengan apa? Memperkatakan firman Tuhan ini dan merenungkannya siang dan malam dan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Saudara, Pak Dilfat menyampaikan mengenai merenungkan, definisi arti merenungkan. Saudara, dari 7 definisi, saudara, ya,
Empat itu mengandung arti mengucapkan. Jadi saudara, kita harus mengucapkan. Dari empat definisi merenungkan, tiga itu mengucapkan saudara. Mengucapkan firman Tuhan. Saudara, kalau kita mengucapkan firman Tuhan, saudara, dijamin saudara. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apa artinya beruntung? Hoki, betul. Nah, sekarang hoki itu kayak gimana? Nah, ya. Hoki itu kan kayak begini misalnya ya. Jadi dari 1.000 orang, mungkin ratusan ribu ikut undian harapan. Yang menang siapa? Wah, saya menang. Berarti saya hoki. Saya beruntung, saudara. Nah itu saudara. Jadi hidup kita itu akan seperti itu. Akan beruntung. Nah saudara, kalau beruntung di tahun yang sulit itu artinya gimana? Kalau kita dikatakan, kamu tahun 2025 tahun yang sulit, yang buruk begini, kamu beruntung lu bisa begini. Beruntung. Nah kita buka Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayat 7. Ya, Mazmur 91 ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, jadi ada 1.000 nih, 1.000 rebah, ya, jatuh, malang, mengalami hal yang buruk, yang sulit. 1.000 orang mengalami kesulitan di sisimu, di sebelah kiri, ya. 10.000 lagi di sebelah kanan. Jadi kita dikitari dengan orang-orang yang mengalami kesulitan, hal-hal yang buruk di kiri kanan kita, ya. 1.000 di kiri, 10.000 di kanan. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Itu tidak akan menimpamu. Nah, inilah yang namanya beruntung. Sementara semua kesulitan, ya, mengalami hal yang buruk, ya, mungkin juga ada sakit penyakit yang baru, ya, tiba-tiba muncul melanda dunia, ya, saudara, kondisi keuangan sangat sulit, ya, saudara. Tapi, saudara, dikatakan bahwa semuanya itu tidak akan menimpamu. Amin. Semuanya itu tidak akan menimpamu. Inilah namanya Tuhan buat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saudara, itu semua tidak akan menimpamu. Dengarkan saudara, kalaupun saudara sakit, akan ada kuasa kesembuhan bagi saudara. Saudara sakit apa? Dengarkan, tahun 2025 ini saudara akan disembuhkan. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara menaruh harapan pada Tuhan, saudara tetap percaya pada Tuhan, saudara mencari dahulu kerajaan Allah, saudara benar-benar terus memperkatakan firman Tuhan pagi, siang, malam. Saudara dengarkan, saudara, kuasa mujizat kesembuhan akan datang atas saudara. Kuasa mujizat keuangan akan datang atas saudara. Pertolongan Tuhan dalam hal keuangan akan datang atas saudara. Dengarkan, tahun ini tahun di mana saudara akan diberkati di dalam keuangan saudara, di dalam kesehatan saudara. Dengarkan saudara, tahun ini gereja ini akan diberkati. Saudara, dengarkan, jiwa-jiwa akan berdatangan. Dengarkan saudara, akan terjadi kebangunan rohani pada tahun ini.
yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, Tuhan sendiri berkata bahwa setiap firman-Nya itu tidak akan ada yang pernah gagal. Amin. Dia itu akan bekerja, saudara. Dia itu akan bekerja, dia akan bekerja. Tapi bagaimana dia bekerja kalau kita tidak memperkatakannya, saudara? Nggak bisa kerja kalau kita nggak memperkatakannya. Kan nggak bisa Alkitab ini kita simpen, kita diamin aja. Lalu firman Tuhan itu bekerja atas kita. Ya nggak bakalan lah. Ya, kita harus memperkatakan. Kalau kita memperkatakan, maka saudara, dia akan bekerja. Karena apa, saudara? Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Amin. Firman Tuhan itu roh dan hidup. Firman Tuhan itu roh dan hidup. Kalau kita ucapkan dia itu roh dan hidup, dia akan bekerja, saudara. Dan kalau firman Tuhan yang adalah Allah sendiri bekerja dengan kuasa yang tidak tertandingi dan tidak terbendung, saudara, itu saudara, apapun masalah kita, dengarkan, apapun masalah kita, itu semuanya akan selesai. Peganglah firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Saudara dapat firman Tuhan apa, saudara? Bagi saudara secara pribadi, pegang, saudara. Ya, seperti Pak Apong, ya, dapat firman Tuhan Yesaya 55 ayat 11 ini. Pegang itu. Bisa tidak. Kalau kita perkatakan firman Tuhan, itu pasti terjadi. Karena apa, saudara? Mazmur 103 ayat 20. Mazmur 103 ayat 20. Mazmur 103 ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa. Yang ngapain, saudara? Malaikat itu ngapain kerjanya? Melaksanakan apa? Firman Tuhan. Dengan cara gimana? Mendengarkan suara firman-Nya. Nah, gimana malaikat mendengar suara firman Tuhan kalau saudara nggak bersuara? Bagaimana firman Tuhan mendengarkan suara firman Tuhan kalau saudara tidak memperkatakannya? Nggak kedengeran apa-apa. Ya malaikat nganggur lah. Tapi kalau saudara rajin memperkatakan, malaikat tuh, itu ada yang ngomong, itu ada yang ngomong, itu ada yang ngomong, itu ada yang ngomong. Ya, itu ngomong, lakukan, ngomong, lakukan, ngomong, lakukan. Saudara, malaikat sibuk, saudara, untuk menepati segala firman yang telah dijanjikan bagi saudara. Jikalau saudara lakukan Yosua 1 ayat 8, tidak lupa memperkatakan firman Tuhan ini, merenungkannya siang dan malam, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis, maka hidupmu akan berhasil dan jalan akan beruntung. Haleluya, saudara. Firman Tuhan pasti digenapi. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Saudara, bagaimana firman Tuhan itu ditepati? Kita lihat Mika pasal 5 ayat 2. Mika pasal 5 ayat 2. Mika pasal 5 ayat 2. Ayat 1 maksudnya. 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini adalah nubuatan mengenai kelahiran Tuhan Yesus sebagaimana yang kita ketahui. Dan saudara, Mika hidup sekitar 600-700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Saudara, jadi ini dinubuatkan, bayangkan saudara, 600-700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Saudara, itu sangat-sangat lama, saudara. Ya, saudara,
kita dapat janji Tuhan, firman Tuhan buat kita secara pribadi, ya. Lalu kita menantikan penggenapannya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Saudara, Abraham sampai 25 tahun, saudara. Yusuf sampai 13 tahun, saudara. Ya, ini 600 tahun, 700 tahun, saudara, itu kan sudah pasti dilupakan semua orang. Sudah pasti dilupakan semua orang, ya. Dari turun temurun, ya. Turun temurun diajarkan ini nih, ya. Nabi Mika sudah berbuat, ya. Ya diajarin terus turun temurun. Siapa lagi yang mau dengar? Udah nggak ada yang mau dengar, saudara, ya. Di tengah orang sudah nggak mau dengar, sudah lupa, saudara, dengarkan. Tuhan tidak pernah lupa dengan setiap janji yang Ia katakan. Amin. Tuhan tidak pernah lupa dengan setiap janji yang Dia katakan, saudara. Manusia boleh lupa, manusia boleh tidak ada lagi pengharapan, saudara. Tetapi akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Dan sudah tiba waktunya, demikianlah firman Tuhan, bahwa Tuhan akan menepati janji-janjinya terhadapmu pada tahun 2025 ini. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya, saudara. Sekalipun, saudara, orang sudah melupakan, tetapi Tuhan tidak pernah lupa, saudara. Maka, saudara, terjadilah sesuatu yang sangat luar biasa. 700 tahun kemudian, di mana bangsa Israel sudah dalam begitu keadaan yang sangat gelap dan sangat tertekan dan tidak ada harapan, saudara. Di tengah semua harapan sudah tidak ada, saudara, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan, saudara, dan berkata, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Dan saudara, untuk terjadi hal seperti itu, di mana di Bethlehem lahir ayat 1 sampai 7. pada waktu itu. Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang di seluruh dunia nih, saudara. Ini seluruh dunia, firman Tuhan berkata seluruh dunia, ya, seluruh dunia bergerak. Maka pergilah semua orang di seluruh dunia mendaftarkan diri, masing-masing pergi ke kotanya. Waduh, sibuk sekali itu, ya, sibuk sekali itu. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret, harus dia di Nazaret tinggal, dia harus ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya itu yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria di Bethlehem itu, saudara, untuk bersalin. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, jadi saudara, untuk Allah menggenapi firman-Nya, menepati firman-Nya, maka saudara, begitu Allah bangkit, maka kaisar sekalipun tiba-tiba nggak ada ujung pangkalnya, tiba-tiba terpikir,
Saya mau melakukan sensus seluruh dunia karena dialah yang berkuasa di seluruh dunia pada satu. Kaisar Agustus berkuasa di seluruh dunia pada satu. Dia keluarkan perintah bikin sensus, gerak semua saudara. Tuhan memakai Kaisar Agustus, Tuhan memakai Kirenius wali negeri di Syria saudara. Tuhan menggerakkan begitu luar biasa dari para penguasa dan seluruh orang saudara. Maria Yusuf harus pergi dari Nazaret saudara ke Bethlehem saudara. Jaraknya itu hampir sama Jakarta ke Bandung saudara. Bayangkan dengan perjalanan yang sulit saudara dalam keadaan mengandung saudara. Tetapi semuanya itu terjadi dengan begitu dahsyat saudara. Untuk apa saudara? Untuk menepati janjinya saudara. Karena itu dengarkan, janji bisa tidak pasti akan digenapi. Haleluya, haleluya. Amin saudara. Janji Tuhan pasti akan digenapi, pasti akan digenapi di dalam hidup saudara. Saudara, jadi untuk membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara, untuk meluputkan hidup saudara. Di tahun yang sulit pada tahun ini saudara, kalau perlu Tuhan di pemerintahan, Tuhan gerak saudara di segala kondisi dan situasi, ada peraturan-peraturan yang menguntungkan engkau, ada hal-hal yang menguntungkan engkau saudara, kalau perlu Tuhan hal seperti itu. Amin. Saudara, saya pernah mengalami keadaan seperti ini. Ya. Pada waktu saya masih kuliah di kampus, saya dari keluarga orang tua ya pedagang biasa, ya pedagang kecil, pasar baru. Jadi saya masuk Universitas UI, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, nggak punya ya relasi apa-apa di perusahaan-perusahaan. Datang pas tingkat 5, semua harus skripsi kan. Skripsi itu harus ada perusahaan yang mau menerima, di mana kita praktek, kita adakan penelitian, dari penelitian itulah skripsi kita ajukan saudara. Saya waktu itu udah tingkat 5, saya stres saudara. Karena apa? Karena saya mau kemana? Mau cari perusahaan mana? Aduh, gimana ya? Gimana? Itu terus menekan hidup saya pada saat itu. Tapi saudara, tiba-tiba ya, tiba-tiba khusus di tahun saya itu satu-satunya pernah terjadi, tiba-tiba dekan Fakultas Ekonomi UI membuat surat keputusan khusus tahun ini, diberikan 2 opsi. Mau bikin skripsi boleh, kalau nggak mau bikin skripsi juga boleh. Ikutlah 2 mata kuliah tambahan, lalu kalau lulus ya udah dianggap sama dengan skripsi. Waduh, saudara. 2 mata kuliah. Ya sudah saudara, saya langsung ambil 2 mata kuliah, langsung ujian, langsung lulus saudara. Saya lihat, ya Tuhan, siapa saya? Cuma untuk meluputkan saya, ya skripsi saya bisa berhasil, Tuhan buka jalan dengan dekan membuat keputusan di mana ada 2 opsi saudara, sehingga saya dengan cepat saudara, dengan cepat tanpa lama-lama, skripsi itu bisa lama sekali saudara, ya dengan cepat bisa lulus saudara. Kalau perlu ya Tuhan bekerja atas dekan ya, atas pemerintah sini, atas sana. Saudara, kalau perlu Tuhan menggerakkan segala organisasi, segala kondisi, segala keadaan saudara untuk buat saudara luput pada tahun
ini, saudara, Tuhan akan membuat jalan di padang gurun, Tuhan akan buat sungai di padang belantara, Tuhan akan menepati janjinya bagi saudara. Haleluya, haleluya. Saudara, janji Tuhan pasti digenapi. Pasti digenapi, saudara. 2 Petrus 3 ayat 9 kita lihat. 2 Petrus 3 ayat 9. Firman Tuhan 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, dengarkan, Tuhan tidak lalai sama sekali untuk menepati janjinya. Amin. Tuhan tidak lalai. Saudara, tidak lalai, sama sekali tidak lalai. Saudara pegang janji firman Tuhan bagi saudara secara pribadi. Saudara, pada tahun ini dengarkan, Tuhan tidak lalai. Tidak, sama sekali tidak lalai. Itu yang pertama. Kedua, Roma 4 ayat 21. Roma 4 ayat 20. Firman Tuhan berkata, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Saudara, pertama, Allah tidak pernah untuk menepati janjinya. Kedua, Allah berkuasa untuk melaksanakan. Berkuasa. Kalau perlu kaisar, ya harus bikin keputusan, saudara. Menggerakkan seluruh dunia. Kalau perlu seluruh dunia harus bergerak. Karena apa? Karena Allah berkuasa, saudara. Dia berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan kepada saudara. Saudara, satu hal lagi. Saya tambahkan selain 3 komitmen yang telah diberikan oleh Pak Dilfat, saudara. Satu lagi yang sebenarnya juga sudah disampaikan Pak Dilfat mengenai bagaimana supaya kita bisa berhasil dalam hidup kita, saudara. Yaitu apa, saudara? Yang keempat, saudara, lakukan hal ini. Berdoa, saudara. Berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita jangan jemu berdoa, saudara. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Amin. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Tuhan sangat ingin mendengar seruan saudara. Dan saudara, terutama lagi adalah berdoalah di dalam bahasa roh. Karena apa, saudara? Karena Roma pasal 8 berkata, pasal 8 ayat 26 sampai 28 berkata, demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita. Berdoa untuk siapa? Untuk kita, saudara. Bayangkan Roh Kudus berdoa untuk kita. Kalau Roh Kudus berdoa untuk kita, apa jadinya? Selesai semua. Betul? Amin. Selesailah, saudara. Kalau Roh Kudus berdoa untuk kita, ya, orang Indonesia Timur berkata, sudah, katanya. Itu sudah. Itu udah pasti beres, saudara. Itu sudah pasti beres, saudara. Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ini apa? Itulah bahasa roh, saudara. Itulah bahasa roh, saudara. Jadi Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah
pada saat kita berdoa dalam bahasa roh. Pada saat kita berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus dengan perkataan-perkataan tidak kita mengerti, dengan keluhan-keluhan yang tidak tepat, itu Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah. Dan ayat 27 berkata, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ya ini Roh Kudus, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rencana Allah. Ya, kalau Roh Kudus berdoa untuk kehendak Allah, rencana Allah terjadi atas kita. Dan saudara, kehendak Allah, rencana Allah atas kita nggak ada yang buruk. Amin. Nggak ada yang buruk, semua yang baik, ya, yang baik, saudara. Sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus termasuk untuk kita. Nah, ayat 28, kalau begitu, ya, kalau Roh Kudus berdoa untuk kita dan untuk orang-orang kudus, saudara, ayat 28 kita bilang, kita tahu sekarang. Nah, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk yang kita lihat. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan apa, saudara? Kebaikan, saudara. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus dan bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, jadi saudara, Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang. Karena Roh Kudus berdoa untukku. Aku tahu sekarang bahwa kondisi yang buruk sekalipun, Tuhan akan rubah menjadi baik. Amin. Kondisi yang buruk sekalipun, Tuhan akan rubah jadi baik. Padang gurun sekalipun, akan ada jalan raya bagiku. Padang belantara sekalipun, akan ada sungai bagiku. Karena Roh Kudus berdoa bagiku. Aku tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Demikianlah 1.000 orang rebah di sisi kiriku, 10.000 di sebelah kananku, tetapi tidak akan menimpaku, karena Roh Kudus sudah berdoa bagiku. Roh Kudus sudah berjaga-jaga lebih dahulu. Roh Kudus sudah menyiapkan jalan di padang gurun bagiku. Roh Kudus sudah menyiapkan sungai di padang belantara bagiku. Saudara, Roh Kudus sudah berdoa supaya janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara pada tahun 2025 ini. Karena itu saudara, janganlah jemu-jemu berdoa dan berdoalah terus di dalam bahasa roh. Saudara, kalau saudara belum bisa berdoa dalam bahasa roh, saudara jangan berhenti untuk mencari, jangan berhenti untuk meminta, saudara. Karena Yohanes pasal yang ke-7, firman Tuhan berkata, Yohanes pasal yang ke-7, firman Tuhan berkata, Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi bicara mengenai Roh Kudus, Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus datang dan minum. Barang siapa percaya, saudara terus saja datang berdoa, terus saja percaya saudara, maka pasti saudara akan mendapatkannya. Saudara pasti akan mendapatkannya. Saudara pasti akan ada jalan bagi saudara. Di padang gurun akan ada sungai bagi saudara. Di padang belantara firman Tuhan pasti akan digenapi, pasti akan ditepati bagi saudara pada tahun ini. Amin. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau boleh kami mendengar firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di tengah kami. Karena lebih dari 2-3 orang kami berkumpul di dalam nama. Terima kasih Tuhan.
Kami yakini Engkau sendiri yang hadir tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang berfirman kepada kami. Seperti Engkau telah berkata, saat Engkau mengutip Yesaya 61, hari ini digenapilah nas itu. Demikian juga kami percaya, hari ini digenapilah semua firman yang telah kami dengarkan. Kami terima dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh kepercayaan bahwa Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Kami tidak akan ingat-ingat lagi hal-hal yang mengecewakan pada masa lalu. Tuhan sedang membuat yang baru. Tuhan sedang membuat jalan bagi kami di padang gurun dan sungai bagi kami di padang belantara. Tuhan akan meluputkan kami di tahun yang sulit. Tuhan akan menyembuhkan kami. Tuhan akan membuat satu penerobosan di dalam keuangan kami, sehingga kami menjadi berkelimpahan. Tuhan akan membuat satu revival terjadi di gereja kami. Jiwa-jiwa akan berdatangan, orang-orang muda akan berdatangan, tentara-tentara Tuhan akan berdatangan, orang-orang yang bekerja bagi Tuhan akan berdatangan. Tuhan akan membuat kebangunan rohani, bahkan sampai ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kami yakini dan percaya pada saat tahun yang sulit dan semakin sulit, pada saat kegelapan melandakan dunia, terang Tuhan justru terbit bersinar dengan terangnya, dengan gembilangnya. Kami percaya, kami yakini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami terima semua janji-janji-Mu pasti ditepati di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati janji-Mu. Dan Engkau Allah yang berkuasa melaksanakan apa yang telah Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lalu sudah diberkati dengan firman Tuhan. Biar kita terus berkomunikasi